cause you know I'm popular. Begging on the knees to be popular. Back to the dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell our soul to be popular. When you're on top of me, when you're on top of me. When you're on top of me, when you're on top of me. Daddy fuck with me cause you know. DITI Aceh terbentuk pada tahun 20 September 1953. Pemberontakan ini merupakan awal perjuangan dalam menegakkan syariat Islam. Sedangkan GAM adalah singkatan dari Gerakan Aceh Merdeka yang dibentuk pada 4 Desember 1976. Dan ini merupakan bentuk perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintahan Republik Indonesia yang dilangsungkan di perbukitan Halimon di kawasan Kabupaten Pidi. Wawancara, cekidot. DITI Aceh. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Dengan Teteh siapa? Nama saya Nadira dari kelas. Teh, aku mau nanya nih, Teh tahu nggak sih latar belakang terjadinya DITI Aceh? Kalau setahu aku sih yang kekecewaan Daud Barah ke Soekarno bukan sih? Bener banget. Jadi penjelasannya? Betul banget. Kenapa sih bisa sekecewa itu? Karena Daud Barah pernah dimintai bantuan oleh Soekarno untuk melawan Belanda, membantu Indonesia. Daud Barah pun setuju, tapi memberi syarat, yaitu yang pertama, perang yang digunakan untuk melawan Belanda adalah Perang Sabil, dan yang kedua, Aceh diberikan izin untuk mengurus kotanya sendiri. Soekarno pun setuju, tapi ternyata perjanjian itu dikhianati oleh Soekarno. Padahal tahu nggak sih, Daud Barah dan rakyat Aceh sudah memberikan bantuan loh kepada Indonesia, emas sebesar 20 kg dan uang sebesar $50 untuk memberikan Indonesia pesawat RI, yaitu RI-001 Selawah, tapi dikhianati. Selain karena itu juga terdapat rumor pembunuhan ulama yang membuat Daud Barah semakin marah. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Dengan Teteh siapa? Syarla. Oke, aku mau nanya ya, Teh tahu nggak sih tujuan DITI itu dilakukan? Waduh, kurang tahu nih Teh. Oh iya, nggak tahu? Kurang tahu Teh, gimana nih? Ya udah nggak apa. Jadi penjelasannya? Nah, sebenarnya tujuan DITI itu seperti yang ada di teks ini nih. Cuma secara garis besar, tujuan DITI itu karena ingin memerdekakan Aceh dan ingin mengembalikan Aceh sebagai daerah istimewa loh. Kang, boleh minta teh sebentar gak? Ini aku pakai, sini ada Gucci, sini ada Dior. Kamu pakai apa? Ini aku pakai Chanel. Kang, bukan itu. Jadi sekarang itu kita mau wawancara sejarah Indonesia dengan Kang siapa? Kang Ferus. Jangan Kang Ferus. Aku Emil, Kang Emil. Oke, jadi akang-akang pada tahu nggak sih ini tokoh siapa? Aduh, udah tahun itu siapa tuh? Ya? Nyak Bereh bukan? Bukan akang-akang, jadi ini tuh adalah. Jadi nih ya, Daud Barah tuh adalah pemimpin pemberontakan DITI Aceh. Dia itu adalah seorang ulama yang berpengaruh di sana. Nah, dia juga sebagai gubernur militer Aceh. Daud Barah merasa kecewa sama apa yang telah dijanjikan oleh Soekarno. Semua yang telah dijanjikan dikhianatin gitu aja, hingga Aceh bersatu dengan Sumatera Utara yang jelas-jelas beda banget. Nih ya, ada fun fact dari tokoh Daud Barah ini. Jadi, Aceh tuh kan udah bantuin Indonesia melawan Belanda. Banyak banget yang udah Aceh kasih. Contohnya 20 kg emas, $50.000, dan paling wahnya Aceh sampai ngasih pesawat. Tapi setelah Indonesia Belanda berakhir, Soekarno malah mengkhianati. Pantas aja Daud Barah kecewa. Assalamualaikum Teteh. Sebelumnya saya mau nanya dulu, ini namanya siapa? Tiffany. Malika. Jessica. Teteh tahu nggak sih ini siapa? Nggak tahu. Kurang tahu? Ya udah. Ya, padahal ini adalah Syafruddin Prawira Negara. Ia adalah orang yang bisa disebut dalang di balik terjadinya DITI Aceh. Kenapa? Karena dia adalah orang yang membuat Aceh menjadi daerah istimewa, tetapi dia tidak memberitahu pemerintah pusat. Alasannya karena jaga-jaga agar tidak terambil oleh Belanda di konferensi Meja Bundar. Tetapi kenyataannya, setelah konferensi Meja Bundar,
Aceh pindah menjadi keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Akang Teteh. Ya hai. Aku boleh nanya nggak? Boleh. Nah, ini dengan Akang siapa? Kang Mule. Dan ini Teh Ulia. Oke. Akang Teteh di sini tahu nggak sih singkatan dari PUSA itu apa? Tahu? Iya. Apa Teh? Boleh disebutin langsung? Boleh. Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Oke. Gini. Nah, benar banget nih, PUSA merupakan singkatan dari Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Nah, kenapa ya adanya PUSA? PUSA itu terjadi karena Aceh diumumkan oleh pemerintah menjadi daerah yang bersatu dengan Sumatera, dan pada akhirnya Daud Bere mengadakan kongres untuk menuntut pemerintahan pusat. Yang dimana pada saat itu Mohatta bersama tokoh diplomasinya yaitu Muhammad Natsir, Safruddin Praunigara, Mr. Asad, namun semuanya ditolak. Pada saat itu, Daud Bere mengadakan Persatuan Ulama Seluruh Aceh yang didirikannya pada 12 Rabiul Awal 1358 Hijriah atau 5 Mei 1939 untuk meminta agar daerah Aceh tidak dilebur kepada Sumatera Utara. Namun, itu semua sia-sia karena Muhammad Natsir malah membubarkan Provinsi Aceh pada 23 Januari 1951. Dan Daud Bere makin bergebu-gebu bersama PUSA hingga pada akhirnya 20 Desember 1953 DITI Aceh resmi diberdirikan. Assalamualaikum Akang. Boleh tahu namanya siapa? Nathan. Penja. Oke. Akang, di sini aku mau nanya nih. Akang tahu ikrar kan? Ntar ya. Ikrar, tahu ikrar? Oh iya tahu. Kalau misalnya ikrar lam teh tahu gak? Enggak. Belum tahu. Belum tahu? Ya, apa? Gak ada yang tahu? Enggak ada. Oh, jadi yang benar adalah Ya, sebelumnya aku mau jelasin dulu nih. Jadi, upaya damai DITI terjadi karena Komandan Militer Aceh yaitu Letkos Maun Gaharu menetapkan konsepsi prinsipil bijaksana. Dan kebijakan ini berhasil membuka jalan bagi kelompok Hasan Saleh. Nah, dari pertemuan itulah menghasilkan Ikrar Lamteh. Tapi tahu nggak sih kalau Ikrar Lamteh itu gagal karena apa? Karena Daud Bere masih enggan berdamai dengan pemerintahan. Akhirnya pemerintah mengutus Mr. Hardy di bulan Mei tahun 1959 untuk mengajak damai Aceh, tapi Daud Bere masih menolak hingga akhirnya pada tanggal 18 sampai 22 Desember 1962 Kolonel M. Jasin menginisiasi untuk mengadakan upacara besar bertajuk Musyawarah Kerukunan Rakyat yang diadakan di Belang Padang, Aceh. Daud Bere pun menerima perdamaian tersebut. Halo Teteh, dengan Teteh siapa? Halo, nama aku Yulisa. Jadi aku mau nanya nih, Teteh tahu nggak sih ini gambar apa? Aduh, kurang tahu ya Teh. Oke, jadi ini tuh adalah Jadi teman-teman, dengan adanya peristiwa DITI Aceh pasti punya dampaknya loh. Mau tahu gak sih dampaknya apa? Nah, jadi dampaknya itu adalah Aceh diberikan hak otonomi oleh pemerintah sebagai daerah istimewa Aceh nih. Jadi udah gak menyatu dengan Sumatera Utara lagi, dan diperbolehkan menegakkan syariat Islam sebagai aturan daerah yang berbeda dari provinsi lainnya. Gerakan Aceh Merdeka. Assalamualaikum. Jadi di sini aku dengan Akang siapa? Akang Dava. Oke, Kang Dava, aku pengen nanya nih, Akang tahu gak sih GAM itu terjadinya karena apa? Aduh, itu saya kurang tahu ya. Oh iya. Jadi di sini aku bakal jelasin. Kira-kira apa ya latar belakang GAM itu? Sebelumnya, GAM merupakan singkatan dari Gerakan Aceh Merdeka. Nah, kenapa ya bisa ada GAM ini? Faktor yang mendasari terjadinya konflik tersebut adalah karena rasanya kekecewaan rakyat Aceh pada waktu itu terhadap kepemimpinan pemerintahan pusat yang dianggap tidak adil dan adanya ketidaksesuaian antara realita dengan harapan masyarakat Aceh mengenai beberapa bidang, terutama dalam bidang pembangunan. Rakyat Aceh menganggap bahwa pemerintahan pusat pada saat itu bersifat sangat sentralistik. Kekecewaan rakyat Aceh juga timbul bukan hanya karena rasa ketidaksesuaian karena tuntutan rakyat Aceh yang tidak terrealisasikan, namun juga karena perlakuan pemerintahan pusat pada waktu itu yang telah mengeksploitasi wilayah Aceh dan kurangnya memperhatikan akan kesejahteraan rakyat Aceh, terutama dalam bidang ekonomi, sehingga rakyat Aceh merasa bahwa mereka sangat tertinggal. Nah, karena ini nih Kang Teh, kenapa Aceh membuat Gerakan Aceh Merdeka? Assalamualaikum. Di sini saya dengan Akang siapa? Alwidowi Wisono. Oke, Kang, di sini aku mau nanya nih, kira-kira Akang tahu nggak sih apa yang membuat Aceh itu ingin memisahkan diri dari Indonesia? Saya kurang tahu deh kayaknya. Oh, kurang tahu. Iya. Jadi di sini aku bakal jelasin. Ada yang penasaran nggak tujuan GAM itu apa sih?
Gerakan Aceh Merdeka atau GAM adalah bekas sebuah gerakan separatisme bersenjata yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari Indonesia. Hah? Gerakan bersenjata? Iya, bersenjata. Operasi yang dilakukan GAM antara lain operasi merampok senjata, serangan terhadap polisi dan pos militer, pembakaran dan pembunuhan yang ditargetkan kepada polisi dan personel militer, informan pemerintah, dan tokoh-tokoh pro-Republik Indonesia. Halo Teteh, kalau boleh tahu ini dengan siapa ya? Saya dengan Isma, Syaula, aku Naila, Kaila, Naura. Kalau boleh tahu, kalian tahu gak siapa ini? Oh tahu. Aku foto lo sama dia, mau lihat gak? Ini temen TK. Ini fotonya. Waduh, itu real banget gak Teh? Wait a minute. Who are you? Real Waduh. banget, aku udah kenal Kalau deket boleh sama tahu dia. itu siapa ya? Itu kan yang itu ya Kong ya? Yang itu tahu lah, tahu pasti tahu lah. Tahu atau gak tahu? Tahu. Yang bener. Assalamualaikum. Jadi di sini aku mau nanya ke kelas mana ini? 10K. Oke. Nah, kira-kira kakak pada tahu nggak sih ini tuh tokoh siapa? Gak tahu. Nggak tahu. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ini tokoh siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi tebak dulu kira-kira siapa dong namanya? Pak Jokowi. Pak Soeharto. Albert Einstein. Oke. Ini dari Teh kalau nggak salah, iya kan dari Teh nggak sih? Ya tebak siapa dulu kalau dari Teh? Tani Saco. Tirta Yasa. Gak tahu tapi tahu namanya Tirta Yasa gitu. Oke, jadi dikit lagi ya. Jadi jawaban yang benar ada di sini. Wah, jawaban dari Akang Teteh SK belum ada yang tepat nih. Penasaran gak sih itu tokoh apa? Tokoh yang dimaksud adalah Hasan Ditiro. Wah, siapa itu Hasan Ditiro? Hasan Ditiro merupakan tokoh pemberontakan atau tokoh yang memimpin gerakan Aceh Merdeka. Nah, selain Hasan Ditiro, ada lagi nih 5 tokoh penting dalam gerakan Aceh Merdeka, yaitu 1. Dr. Muhammad Setar Yahya Hasbi, Perdana Menteri Aceh Merdeka pertama. 2. Dr. Zubir Mahmud, Menteri Sosial Aceh Merdeka. 3. Tengku Gucik Umar Tiro, Komandan Pengawal Wali Nangru Dr. Muhammad Hasan Ditiro. 4. Tengku Abdul Somad Gadeng Asgadi, penyebar ideologi dan naskah proklamer Aceh Merdeka. 5. Tengku Batakia, ulama perjuangan Aceh. Sisanya masih banyak lagi. FYI, gerakan Aceh Merdeka beneran kayak negara sendiri loh. Semuanya sudah terstruktur. Assalamualaikum Akang Teteh. Jadi di sini kami dari kelompok 6 akan mewawancarai tentang sejarah-sejarah gitu. Jadi di sini aku bersama Kang Arya Ahnaf. Oke. Jadi di sini aku mau nanyain ini nih. Akang-akang di sini tahu nggak ini bendera apa? Apaan tuh? Pisan. Coba tanya ini bendera apa? Teuing euy naon? Halo, di sini dengan Akang siapa? Saya Rama. Oke, Marsha. Nah, jadi di sini kita udah sama Kang Rama sama Teh Marsha. Di sini aku mau nanya nih, kalian tahu gak sih ini tuh bendera apa? Tahu? Tahu. Oke, ini apa? Jawab. Kamu lah. Kamu. Ayo. Siapa yang ditanya? Kamu kan tahu? Kamu juga tahu kan? Ya tahu. Ya kamu tahu nggak? Ya udah tahu. Kamu juga tahu. Ya, kamu juga. Jadi Kang Teh, kira-kira ini bendera apa ya? Bendera GAM. Nah, GAM itu apa? Gerakan Aceh Merdeka. Ya, betul banget. Bener banget seperti yang disebutkan oleh Akang Teteh tadi. Bendera itu merupakan bendera GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Loh, kenapa GAM membuat bendera sendiri ya? Nih, sini aku jelasin ya gimana sih awalnya. Kan udah dijelasin di latar belakangnya kalau Aceh ini ingin memerdekakan daerahnya sendiri karena merasa terjajah. Terus aksinya apa sih? Jadi aksinya selama 2 dekade GAM melakukan aksi militer nih, keluar masuk hutan bergerilya untuk memperjuangkan Aceh merdeka. Akibat konflik peperangan antara GAM dan tentara Indonesia hingga berdarah-darah. Dan pada akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 18 tentang otonomi khusus untuk daerah Aceh. Nah, tapi dengan adanya undang-undang tersebut, GAM masih terus bergerilya dan ingin membuat negara sendiri nih. Kang.
Kenapa minta nomor telepon? Misalnya IG, ID lain. minta request lagu. Bukan di sini. Aku mau nanya sebelumnya namanya siapa? Syahria Nabi Manyu. Saya Jono Nur Muhammad. Oke, di sini akang-akang pada tahu gak sih apa yang terjadi di dalam tsunami Aceh? Tsunami. Kurang tahu apa. Selain tsunami. Oh, mungkin dampaknya sih tahunya. Ya boleh. Dampaknya boleh. Boleh. Mungkin yang setahu aku mah dampak dari tsunami Aceh, salah satu dampak positifnya kan pada saat tahun itu teh ada GAM ya, Gerakan Aceh Merdeka. Nah, yang dimana pada saat tsunami teh bisa menjadi wadah pemerintah buat mendamaikan antara hubungan Aceh yang dimana pada saat itu sedang goyang dengan pemerintah Indonesia gitu. Jadi pemerintah Indonesia mengupayakan upaya-upayanya untuk membantu rakyat Aceh yang terkena musibah tadi. Oke. Saya mah gitu teh. Oke, bener banget nih. Wow, bener banget nih. Jadi, tsunami 2004 mengubah peta konflik di Aceh. Tsunami memporak-porandakan Aceh yang menyebabkan 130.000 orang meninggal dunia dan 500.000 warga Aceh kehilangan rumah. Pasca tsunami, berbagai upaya perdamaian dilakukan oleh pemerintah. Perjanjian Helsinki 2005 menandai konflik antara GAM dan pemerintah Indonesia selesai dan ditandai oleh lahirnya UUD 011 tentang pemerintahan Aceh. Halo Akang, dengan Akang siapa? Dan Rifki. Oke, jadi di sini aku mau nanya nih, Akang tahu nggak sih awal dari hukuman cambuk sama rajam itu kayak gimana? Ya, aku sih pernah dengar ya sekilas itu hukuman cambuk kayak gitu teh rajam teh di Aceh kalau nggak salah. Ya betul. Tapi aku teh kurang tahu lah penjelasannya kayak gimana. Oke, jadi sebenarnya yang benernya itu adalah Jadi, dampak dari adanya GAM atau Gerakan Aceh Merdeka itu munculnya hukuman cambuk dan rajam di Aceh. Nah, kenapa ya harus ada hukuman itu? Karena dengan adanya hukuman itu, para pezina bisa jerak atas apa yang mereka lakukan dan juga sebagai bentuk peringatan kepada masyarakat lain supaya tidak seperti mereka. Rasa takut masyarakat akan meningkatkan kesadaran mereka sehingga enggan melakukan hal keji tersebut. Nah, tapi hukuman itu juga bisa membuat munculnya anggapan diskriminatif. Kenapa sih? Karena ada yang mengungkapkan, kalau rakyat kecil membuat kesalahan, itu langsung dibawa jalur hukum yang lebih lanjut dan lebih berat. Sedangkan orang yang besar, orang yang tinggi derajatnya, sedikit berbuat salah saja tidak dibawa ke jalur hukum yang lebih tinggi. 1, 2, 3. War is over. Alhamdulillah ya Allah. Makasih banget buat teman-teman yang udah mau kita wawancarain dan udah ngeluangin waktunya juga buat kita. Kis, aku juga pengen tahu nih, perbedaan dan persamaan apa aja ya yang bisa kita ambil dari DITII Aceh dan GAM? Banyak banget nih kalau dari persamaannya nih ya. Kalau DITII dan GAM persamaannya sama-sama ingin memerdekakan Aceh dan ingin menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa nih, Cip. Perbedaannya pasti tokoh pemberontakan dong. Ya. Kira-kira kamu tau gak sih, Kis, siapa tokoh pemberontakan DITII sama GAM? Kalau misalnya yang secara besar ya, tokoh dari DITII yang jelas Daud Bereh ya. Terus ya kalau misal dari GAM itu ada Hasan Ditrio. Nah, tuh. Jadi itu aja sih dari aku. Aku Stialia. Aku banget ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.